Shalom alaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa pada sore hari ini kita akan berbicara tentang satu tema India. Apakah ada hubungannya Yesus dengan India? Sehingga ada satu buku yang cukup populer, sampai-sampai sekretarisnya negara, Pak Juan Effendi pernah bertanya, apa mungkin Yesus pernah pergi ke India? Ini karena apa? Karena ada satu buku yang diterbitkan oleh Gramedia, dan buku ini saya kira juga cukup laris. Judulnya adalah Isa Mesiha atau Isa Mesias, dalam pandangan Anand Krishna yang sangat terkenal itu. Dari Solo itu, keturunan India. Untuk mendasari pembicaraan kita akan membaca kitab Injil karangan Yohanes. Kitab Injil Yohanes. Kita akan membaca, saudara-saudara, pada pasal 20, ayat 24 sampai dengan ayat 29. Injil Yohanes pasal 20, ayat 24 sampai dengan ayat 29. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudara yang terkasih, ayat-ayat ini pernah saya baca ketika saya khotbahkan di mimbar ini. Tetapi saya akan menyorotinya dari segi yang lain. Ketika itu saya pernah berkata, saya meminjam bahkan mensitir sebuah ungkapan di dalam bahasa Arab yang biasa dipakai oleh saudara-saudara kita umat Islam, yaitu ada tingkat-tingkat keimanan, tingkat-tingkat keyakinan, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah ilmu yakin, keyakinan yang didasarkan atas pengetahuan, saya tahu dan saya yakin. Yang kedua adalah keyakinan yang didasarkan atas penglihatan, ainul yakin, ya, ain itu mata, keyakinan karena aku sudah melihat, seperti keyakinan Thomas ini. Kalau saya tidak melihat dan bahkan secara indera mencucukkan tanganku itu pada bekas salibnya, saya tidak percaya. Dan yang ketiga, saya percaya karena memang saya percaya. Keyakinan yang hakiki, hakul yakin. Itu waktu itu saya membahas dari segi itu. Nah, pada hari ini saya membahas ayat-ayat ini khususnya di dalam konteks bahwa menurut berita-berita yang santer, berita-berita yang juga malah dianut oleh sebagian manusia, bahwa katanya Yesus setelah disalibkan itu pergi ke India. Nah, mungkin saudara-saudara tidak pernah mendengar di gereja Betani, di gereja GKJW, di gereja Katolik, karena memang saudara hanya biasa mendengarkan gereja, tidak pernah mendengarkan yang lain.
Akibatnya kadang-kadang begitu kita mengadakan perjumpaan, mengadakan suatu dialog dengan pihak lain, kaget. Kalau kaget marah-marah, kalau sudah marah-marah pokoknya aku yang benar, kamu pokoknya sesat. Dan modal pokoknya itu akhirnya kalau disinggung marah, dan kemudian dia tidak pernah mau peduli dengan yang lain. Ini yang seperti ini tidak kita inginkan. Iman kita adalah iman yang terbuka. Bukalah jendela rumahmu, bukalah pintu rumahmu. Jikalau tubuh sehat, udara luar tidak menimbulkan selesma. Tapi kalau memang tubuh kita sakit, ya gampang gampang jatuh. Nah, kita ingin iman kita itu terbuka, siap dikritik dan siap dialog. Karena itu saya membudayakan setiap siang kalau saya khutbah di sini itu tanya jawab bebas. Supaya apa? Kita ini tidak hanya dicekoi, monologis. Kadang-kadang penyakitnya kaum pendeta itu tidak mau dikritik. Penyakitnya kaum pendeta itu pokoknya saya bicara begini, iman saja. Nah, saya tidak suka yang seperti itu. Karena apa? Hasilnya nanti adalah jemaat yang taat tapi bodoh. Jemaat yang hanya bisa membeu, tidak pernah mau mempertanggungjawabkan dan mengkomunikasikan imannya keluar. Ini harus dimulai dari atas. Artinya, kalau gereja yang dimulai dari para pengkhotbahnya, para pendetanya, mereka harus siap untuk mempertanggungjawabkan kata-katanya. Siap berdebat, siap dikritik, dan siap berdialog. Tidak hanya dengan jemaatnya bahkan, tapi dengan umat agama lain. Ini yang mau kita kembangkan. Nah, dalam konteks bahwa Yesus katanya pernah ke India, itu kalau mau dirunut, akar masalahnya, akar persoalannya, mengapa timbul demikian? Sesungguhnya legenda itu pertama kali berasal dari kaum Islam. Saya akan katakan tadi pagi kita fair-fairan saja. Sebab apa? Saya yakin khutbah saya ini juga besok atau lusa akan sampai di Masjid Al-Falah sana. Ya rungok-rungok no tidak masalah, memang nyatanya begitu. Hanya saya tidak mau memfitnah pihak lain. Kita hanya berbicara berdasarkan kebenaran. Mengapa sampai Yesus pergi ke India? Atau disuruh pergi ke India dalam legenda? Karena kita tadi pagi membahas tentang Mi'rajnya Isa. Bahwa di dalam kitab Al-Quran itu ada sesuatu yang sebetulnya kurang jelas. Berkenaan dengan akhir hidup Yesus. Dalam satu surat Al-Quran itu misalnya dikatakan di dalam surat An-Nisa ayat 157 dan 158. Wa qaulihim, dan kata mereka, inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam. Kami telah membunuh Isa anak Maryam itu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Padahal mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, melainkan yang disamarkan bagi mereka. Nah, timbullah kemudian satu versi bahwa sebenarnya yang disalibkan itu bukan Yesus, tetapi orang lain yang wajahnya dibuat mirip Yesus. Dan kemudian orang ini disalibkan, maka pantas saja dia memaki-maki. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi mereka anggap itu kata makian, bukan kata doa. Lalu, sudah jelas aku ini bukan Yesus. Masa engkau tidak tahu aku disalibkan terus? Sementara itu, Yesus diangkat oleh Tuhan lewat atap rumah. Itu naik ke atas karena katanya menurut versi ini, Yesus lagi ada di dalam rumah, bukan di Taman Getsemani. Dia naik ke atas ke langit. Dan di langit yang kedua, Yesus itu sekarang in the coast di sana. Itu versi, salah satu versi. Karena itu ketika Nabi Muhammad, ini juga salah satu versi. Tidak semua umat Islam saya kira tafsirannya seletterlah ini. Ketika melakukan Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Yerusalem. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di sana, di langit ketujuh sana. Ketika dia mendaki tingkap-tingkap langit. Langit kedua, dia diantar oleh malaikat Jibril bertemu dengan Yesus yang waktu itu satu kamar dengan Yahya Pembaptis. Ceritanya. Nah, saudara-saudara kemudian ke langit terus sampai di atas, kemudian disaksikan
Bahwa Yesus itu berarti menurut versi ini, dia naik badan dan rohnya sampai ke atas, dan sampai sekarang Yesus belum pernah mati. Melainkan di langit sana. Seperti diangkatnya Henokh. Itu menurut versi satu pihak. Versi yang lain mengatakan, sebenarnya Yesus itu memang disalibkan. Nah ini. Yang mengatakan itu pertama kali adalah orang India. Ini akarnya di sana. Yang namanya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Para pengikutnya menamakan diri kelompok Ahmadiyah. Pengikutnya si Ahmad. Si Ahmad itu mengajarkan bahwa dirinya itulah Kristus yang dijanjikan. Bukan Kristus Israeli, tapi Kristus Islami. Dan dia mengatakan, Ana Masihul Maud. Aku inilah Al-Masih yang dijanjikan. The promised Messiah. Mesiah yang dijanjikan. Dan dia mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar disalibkan, dipaku tangan dan kakinya, tetapi tidak sampai mati, melainkan hanya mati suri. Jadi Yesus itu bukan mati, tapi still dying, sekarat mati. Nah sebelum dia mati, kemudian itu disangka mati. Orang mengatakan dia mati enggak seperti menghitung bunyi cicak itu. Mati enggak, oh ditinggal pergi. Ketika prajurit Romawi itu tertinggal pergi, Yesus tiba-tiba nafasnya masih ada. Dan nun di bawah sana ada Nikodemus dan Yusuf Arimatea yang waktu itu memikul salib Yesus membantunya. Lalu begitu Yesus lihat kerungket, ini bahasa Indonesianya apa? Kira-kira gerak-gerak gitu. Kemudian Yusuf Arimatea datang dan mengatakan, orang ini harus kita turunkan dan kemudian kita obati. Kemudian Yesus diturunkan, ternyata Yesus tidak mati. Hanya mati suri, kemudian dia itu diboboi sama balsam. Ya. Kemudian ketika sudah sehat, Yesus pergi ke sebelah timur mencari suku-suku Israel yang hilang katanya. Karena ini sebuah versi. Kemudian balsam yang sekarang ini digunakan untuk merawat tubuh Yesus yang hampir sekarat mati, itu di dalam bahasa Pakistan India dinamakan marham. Marham Isa, balsemnya Nabi Isa. Lalu kelompok Ahmadiyah ini, bukan Muhammadiyah, ini bukan Amin Rais, Ahmadiyah. Di Indonesia kelompok Ahmadiyah itu dianggap tidak Islam dan dinyatakan sesat oleh MUI. Itu. Atau dinyatakan salah keluar dari Islam oleh Rabitoh al-Islami di Arab, di Mekah sana. Kemudian saudara-saudara, Yesus dengan melenggang dia pergi ke benua-benua timur. Dia melewati Kabul, Teheran, sampai pada akhirnya dia sampai ke Srinagar. Dulu India dengan Pakistan masih jadi satu. Srinagar, lalu di sana dia hidup sampai usia panjang, lebih dari 100 tahun, yaitu 120 tahun. Dan kemudian dia bertemu dengan seorang gadis India, dan dia kawin di sana, dan kemudian punya anak dan keturunan. Sekarang ini keturunannya yang ke-112, itu namanya adalah seorang yang menjadi juru kuncinya di kuburan Yesus itu. Katanya kuburan Yesus itu dinamakan Yesu Asaf, Yesus sang pengembara. Itu dia ada di kota Punyap. Namanya Basorot Salim, itu keturunannya Yesus itu katanya. Jadi namanya juga kabar burung. Tidak usah terlalu dianggap secara ilmiah karena toh hanya burung yang bercerita. Makanya kabarnya burung, berarti yang ceritakan burung. Lah burung memang bukan manusia, jadi tidak usah digubris. Tetapi walaupun demikian, inilah yang mendasari bukunya. Siapa itu tadi? Anand Krishna tadi. Bukunya itu yang didasari adalah fakta ini. Lalu mereka membuktikan bahwa Yesus pernah pergi ke India. Antara lain dikutiplah sebuah dokumen yang ditemukan di Mesir, yang namanya The Gospel of Thomas, Injil Thomas. Tetapi ini pun tidak ada hubungannya dengan India. Tapi ditemukan sebuah naskah yang katanya itu berasal dari pejalan dari Tibet. Yang intinya bahwa Yesus memang pernah pergi ke India. Bagaimana
caranya mereka membuktikan apa ini teori mereka. Yang pertama, Yesus itu pergi ke India, dibuktikan di sana ada balsem yang namanya balsem Isa. Markam Isa. Kemudian mereka menunjukkan ada suatu tempat, misalnya gunung, yang dikaitkan dengan nama Maryam. Ada kota yang namanya kota Ais. Ais kemungkinan Isa katanya. Katanya terus. Karena ini memang teori yang dirangkai-rangkai. Tapi sudah ada prapaham yang sebelumnya itu memang sudah ada. Oh, saya punya konsep begini, nanti ditambahi begini. Karena mulut ini memang panjang, mulut ini memang bersifat mandraistik, jadi seperti mulutnya mandra, karena panjang, makanya beritanya itu menyebar kemana-mana. Ini istilah baru, mandraistik. Jadi mulut itu bersifat mandra, bersifat panjang. Makanya terus berkembang, maka diciptakanlah cerita ini. Cerita ini mengatakan bahwa ada balsem, namanya balsem Isa. Suatu saat saya berdialog sambil guyonan dengan seorang tokoh Ahmadiyah di sana, di Ciparung sana, di Bogor. Saya katakan begini, saudara-saudara, apa benar kalau Yesus itu pernah pergi ke India? Ini buktinya ada balsemnya. Terus saya guyoni begini, di Jawa Timur itu ada seni kecantikan, kosmetik itu, yang itu sebetulnya berasal dari Ratu Majapahit, yang namanya adalah Gayatri. Kan ada bedak Gayatri kan? Ada bedak Gayatri. Loh, maksud saudara apa? Ya, di Jawa Timur juga ada bedak yang namanya bedak Gayatri. Apa bisa saya katakan ini seni merias diri yang ditinggalkan oleh Ratu Gayatri? Dan ini bukti bahwa Gayatri memang mencipta bedak itu. Tidak apa bedanya dengan markam Isa. Saya juga bisa bikin markam Muhammad. Saya juga bisa bikin markaban, bisa semua saya bikin. Karena kalau nama itu tidak jadi identifikasi suatu tempat, tidak bisa. Yang kedua, contoh. Di manakah, siapakah sebenarnya yang disembelih dari putra Nabi Ibrahim? Ishak atau Ismail? Kalau menurut Alkitab yang nyaris disembelih itu adalah Ishak. Kalau menurut Al-Quran yang nyaris disembelih, menurut tradisi Islam, yang nyaris disembelih adalah Ismail. Pak Agil mengatakan, udahlah, tidak usah diperdebatkan. Nyata-nyatanya bukan Ismail juga nggak jadi, Ishak juga nggak jadi, yang jadi adalah kambing. Kan gitu. Pak Agil mengatakan, udah tidak usah berdebat, yang disembelih kan domba, bukan Ismail atau Ishak. Tapi persoalannya bukan sekedar itu. Persoalannya, kenapa versinya itu bisa beda? Nah, lalu ada Buya Hamka yang mengatakan sebenarnya yang disembelih itu bukan Ishak tapi Ismail. Buktinya, tempat penyembelihan itu lokasinya adalah Bukit Muria. Jabal Muria. Muria. Bukit Muria itu di mana katanya? Tidak lain dan tidak bukan, Bukit Muria itu adalah Jabal Marwah di Mekah. Karena Muria, Marwah itu mirip satu sama lain, maka Muria itu adalah Mekah. Lah yang sampai ke Mekah kan bukan Ishak tapi Ismail. Ketika saya dipertanyakan begini, memangnya enak saja kalau guyonan, saudara-saudara, tidak usah serius, bersih tegang leher, bersih tegang yang lain. Kita hanya santai-santai saja, sersan, serius tapi santai. Saya katakan begini, salah itu. Yang nyaris disembelih sebetulnya bukan Ishak dan bukan Ismail. Tapi kemungkinan adalah Pak Dinarto. Loh kok bisa? Loh kenapa tidak bisa? Karena di Jawa Tengah juga ada bukit namanya Gunung Muria. Nah, apa bisa dikatakan sama-sama Muria dengan Marwah Muria? Lalu Muria itu di Jawa Tengah ada Gunung Muria di dekat Kudus. Loh kok mirip? Yerusalem itu dalam bahasa Arabnya Al-Qudus. Dan di dekat Al-Qudus itu ada Gunung Muria. Di Jawa ada kota Kudus. Dekatnya kota Kudus ada Gunung Muria. Loh kenapa mirip? Ya mirip itu memang diciptakan. Waktu itu ada pelancong-pelancong, pendatang-pendatang agamanya Islam. Dia membabat desa di situ. Setelah jadi kota dinamakan kota Kudus. Mengapa kota Kudus? Karena dibaca ayat Al-Quran surat Al-Isra.
Di sana dikatakan mengenai perjalanan mi'rajnya Nabi Muhammad, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka dia ingin, ya kota kesuci ketiga umat Islam kan itu adalah Yerusalem. Namakan saja kota Kudus. Lalu di bukit itu, mungkin juga dulu namanya bukan apa Muria, tapi mungkin namanya Gunung Baidi atau apa. Kemudian karena dia mengidolakan tempat itu seperti yang dia kagumi dalam hikayatnya, maka dikatakan itulah Gunung Muria. Itu belum jadi bukti kalau yang disembelih bukan Iskak, tapi Pak Dinarto. Sebetulnya hanya orang yang tidak tahu sejarah, yang ngoyoworo semacam ini. Nah ini saudara-saudara, maka saya katakan Ais. Ais itu tidak harus Isa. Bisa Aisyah, bisa yang lain, tidak harus Isa itu. Nah, tetapi ada data dari sejarah gereja purba mengenai kehidupan Thomas. Karena apa? Karena Al-Quran memang tidak jelas tadi. Kalau sampai Yesus ke India. Kalau dikatakan Yesus sampai sekarang naik ke langit. Padahal memang ini hanya sekedar mengutip saja. Ya Isa inni mutawafika. Aku telah mewafatkan engkau. Lalu diartikan wafat karena Yesus langsung naik ke atas. Diartikan ketika aku mengambilmu. Mengambil apa? Mengambil tubuh dan rohmu. Tidak hanya mengambil tubuhmu saja, tidak hanya mengambil rohmu saja. Versi yang mengganti Yudas tadi, kata wafa itu diartikan mengambil, seperti misalnya tafsirnya Hasan. Tapi yang mereka Yesus pergi ke India itu kesulitan dengan kata-kata warafi'uka ilayya, dan yang telah merofakkan engkau, mengangkat engkau kepadaku. Loh, yang diangkat apanya? Kalau Yesus sampai sekarang kuburannya di India, yang diangkat apanya? Kalau Yesus sampai sekarang kuburannya di Srinagar, dijaga juru kunci keturunannya, Basorot Salim, lalu yang diangkat apanya? Ya, kemudian kelompok Ahmadiyah mengatakan, yang dimaksud rofi'uka ilayya itu adalah rofi'u darajati, mengangkat derajatnya. Ya bisa masih juga. Memang ya, nyatanya memang para penafsir itu pintar memang saudara-saudara. Makanya kalau mau pintar jadilah penafsir. Nafsir kan pinter, cari, pengangkatan ini pengangkatan derajat, bukan diangkat saja, gitu. Ini yang pertama, sehingga dua versi, sebetulnya ada kesulitan sendiri. Ini sebetulnya tafsir intern umat Islam. Kita tidak mau mengurusi. Hanya karena ada hubungannya dengan Yesus, maka kita mengutipnya saja. Bukan kita mengurusi tafsirnya umat Islam, itu urusan umat Islam, urusan mereka, urusan tokoh-tokoh mereka. Tapi kita mencampuri, tidak mencampuri mengenai Islamnya. Tapi ada kaitannya dengan Yesus, makanya kita berbicara. Nah, Alkitab dengan jelas mengatakan, Yesus itu dilahirkan di Bethlehem. Kotanya Nazaret. Menyelesaikan pekerjaannya di Yerusalem. Dengan dia disalibkan. Bangkit pada hari yang ketiga setelah dia mengalami kematian. Dan so'ida ila samawat. Dan telah terangkat ke surga. Dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu semua dokumen dari abad pertama tidak pernah berselisih. Bahkan orang yang bernama Flavius Josephus adalah ahli sejarah Yahudi yang juga tidak meragukan kematian Kristus itu sendiri. Jadi sejarah maupun Injil membuktikan memang Yesus mati. Mau disangkal mati, ya itu urusannya orang lain yang tidak mau percaya. Tapi kalau seorang belajar sejarah, tidak ada keraguan bahwa Yesus memang pernah mati. Dan iman Kristen meyakini dia bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kemungkinan Thomas pernah ke India. Nah, jadi cerita-cerita tentang Thomas, karena di sana ada gereja yang namanya gereja Mar Thoma. Itu punya kaitan historis yang sangat kuat dengan orang Yahudi. Sehingga ini bisa dibuktikan. Adanya komunitas Yahudi, adanya masyarakat Yahudi di India dan di Pakistan. Itu kalau dijadikan bukti hadirnya Yesus tidak kuat. Karena apa? Di Ethiopia juga ada orang Yahudi. Di Indonesia dulu juga ada orang Yahudi. Cukup besar. Pada saat meletus Perang Dunia Kedua mereka pulang ke Israel. Sekarang datang lagi orang Yahudi. Namanya Ribka Sayer, itu di jalan apa itu? Sinagoge Yahudi, Jalan Kayun nomor 9. Jadi juga tidak merupakan bukti karena di Indonesia ada orang Yahudi.
Yesus mati di Surabaya, tidak ada ini. Karena itu faktanya terlalu global, saudara-saudara. Nah, kemungkinan kalau Rasul Thomas memang iya. Karena apa? Ada data sejarah yang ditulis tahun 250 Masehi. Ini terkait dengan sifat Thomas yang pembimbang ini. Dalam data sejarah itu dituliskan namanya Didaskalia ton Apostolon atau Didaskalia Apostolorum, yang artinya adalah konstitusi atau undang-undang dasar rasuli atau keputusan-keputusan para rasul. Itu diceritakan karena Alkitab hanya berhenti ketika Yesus sudah naik ke surga dan selesai. Kemana Petrus nggak diterangkan, kemana Andreas nggak diterangkan. Padahal kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria dan di ujung-ujung bumi. Tetapi kita lanjutkan pada ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi ada hal-hal lain yang tidak dicatat, diceritakan ketika setelah hari Pentakosta, para rasul, 11 rasul plus Matias itu berkumpul. Dan di Kisah Rasul juga diceritakan tentang berkumpulnya murid-murid Yesus bersama ibunya Maria. Kemudian mereka membuang undi, karena membuang undi itu biasa untuk menentukan pimpinan, tugas. Untuk kemana kita harus menjawab perintah Yesus, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Ujung-ujung bumi itu ya India, yang lain-lain. Lalu murid-murid itu dibuang undi. Ketika dibuang undi, Thomas dapat giliran, dapat jatah, tugas, pergi ke India. Wah, dia protes berat. Thomas itu kan memang sang pembimbang, ragu. Dia punya alasan rasional. Tidak mungkin saya pergi ke India. Kenapa? Saya ini orang Yahudi. Tubuh saya juga agak sakit-sakitan, lemah. Mana mungkin saya pergi ke sana? Saya tidak mau, menolak saya. Yesus menampakkan diri. Thomas, engkau pergi. Kasihku akan menyertai engkau. Thomas tidak mau, tetap tidak mau. Jangankan Petrus. Jangankan Butros Gali. Yesus saja dia ditawar-tawar. Kalau aku belum lihat benar dengan mataku, aku tidak akan percaya. Tetapi Tuhan Maha Adil menurut dokumen gereja ini. Dan ini bukan kitab suci. Dokumen sejarah gereja. Kemudian Tuhan mengizinkan ada seorang India yang mencari tukang kayu. Dia mencari budak tukang kayu untuk membangun istana, namanya Aban. Maka suatu saat Tuhan mengizinkan si Thomas ini dinaikkan ke kapal itu pergi ke India. Jalurnya lewat mana? Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa kapal-kapal Salomo dari Tarsis itu menuju ke Ofir. Dan Ofir itu kemungkinan adalah Upara di India, dekatnya Bombay. Di sana mereka mendapatkan emas. Makanya dalam terjemahan Alkitab Vulgata dari abad keempat, Ofir itu diartikan India. Thomas, emas India, emas Ofir. Ada malahan yang mengatakan Ofir itu adalah Gunung Talakmau, yaitu bukit tinggi di Sumatera. Karena ketika dilihat India, maka orang India sendiri tidak merasa punya emas yang banyak. Yang punya emas yang banyak itu adalah Indonesia. Maka disebut Swarna Dwipa, yaitu pulau emas, yaitu pulau Sumatera. Ada banyak fakta-fakta yang ini sangat merisaukan kalau itu dilihat dari perkembangannya. Kemudian saudara-saudara, Thomas pergi ke India. Di sana dia suruh membangun istana seorang raja yang namanya Gundaparna. Gundaparna orang Yahudi, orang Yunani menyebut Gundapur. Ahli-ahli sejarah dulu mengatakan tidak ada raja India yang bernama Gundapur. Kemungkinan itu hanya dongeng Kristen. Tetapi sejak tahun 1890 ditemukan koin-koin mata uang yang tulisannya nama Gundapar. Persis dengan sejarah gereja tentang Thomas ke India. Dan di India Thomas membangun 7 gereja
antara lain di Kerala. Dan India Selatan sampai hari ini di India Selatan ada komunitas Kristen yang cukup kuat sejak abad pertama Masehi, yaitu kekristenan Martoma, kekristenan Syria yang dinamakan Gereja Martoma di India Selatan. Dan ketika Rajendra Prasad memperingati hari kerasulan Thomas di India, Presiden India mengatakan, ingatlah, Rasul Thomas sudah pergi ke India ini jauh sebelum negara-negara barat mengakui kekristenan. Karena itu, India memiliki akar yang kuat dengan kekristenan, dengan tradisi Thomas ini. Tradisi Thomas inilah yang dikaburkan dengan Yesus pergi ke India. Jadi yang benar,